Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Wah, selamat ya. Hari ini hari pertama kalian di kelas 9 di semester dasar atau semester 1. Apa kabar semuanya? Baik kan ya? Oke, hari ini belum masuk ke materi pokok, tapi Ibu akan menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Sebelum belajar, coba kita membaca basmalah bersama-sama agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Ibu akan membacakan materi pokok pembelajaran apa saja dan juga dilengkapi dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kalian perhatikan ya. Oke, langsung aja kita ke materi pokok pembelajaran. Materi kita ada 5 ya, ada 5 macam teks yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teks laporan percobaan, kedua teks pidato persuasif, ketiga teks cerita pendek, keempat teks tanggapan, dan kelima buku fiksi dan non-fiksi. Nah, dari 5 teks tersebut kita akan mempelajarinya berdasarkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari masing-masing teks. Oke, kita langsung aja ya ke teks yang pertama, yaitu teks laporan percobaan. Kompetensi dasarnya nomor 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama, memahami pengertian laporan percobaan. Yang kedua, memahami ciri-ciri teks laporan dan modelnya. Yang ketiga, memahami fungsi laporan percobaan, dan yang keempat adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Setelah kita dapat mengidentifikasi laporan, selanjutnya kita ke kompetensi dasar nomor 4.1, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Setelah kita dapat mengidentifikasi, menyimpulkan, selanjutnya kita ke penelaah. Ada di kompetensi dasar nomor 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, menelaah struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, menelaah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ya, jadi kalau teks itu tidak jauh-jauh dari namanya struktur teks dan kaidah kebahasaannya ya. Selanjutnya, kompetensi dasar nomor 4.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, kaidah kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan teks percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Selanjutnya kompetensi dasar nomor 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, memahami pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nomor 3, menentukan pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar selanjutnya nomor 4.3,
menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar maupun dibaca. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif yang didengar maupun dibaca. Kompetensi dasar selanjutnya di teks pidato persuasif nomor 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya ada dua ya. Yang pertama menelaah struktur teks, yang kedua menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar maupun dibaca. Selanjutnya kompetensi dasar yang nomor 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Tujuan pembelajarannya ada dua ya. Yang pertama, menyusun teks pidato persuasif dengan menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Yang kedua, kalian juga dituntut untuk menyajikan pidato persuasif secara menarik. Oke, kita lanjut ke teks yang ketiga, yaitu teks cerita pendek. Kompetensi dasar nomor 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Biasanya lebih menarik nih ya kalau kita mempelajari cerita. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Yang kedua, bisa menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerpen tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Selanjutnya ya, nomor 4.5, kompetensi dasarnya menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri teksnya. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung. Kompetensi nomor 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Yang pertama menelaah struktur teks, yang kedua menelaah ciri-ciri kebahasaan. Kompetensi dasar nomor 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya 1. Menyusun kerangka cerpen berdasarkan pengalaman atau gagasan karya sastra. Yang kedua, setelah menyusun kerangkanya, lalu menyusun cerpen itu sendiri berdasarkan kerangka yang sudah dibuat dengan memperhatikan struktur maupun kebahasaannya. Oke, lanjut ke teks yang keempat, yaitu teks tanggapan. Kompetensi dasar nomor 3.7, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajarannya ada 3 di sini. Yang pertama, memahami pengertian, ciri-ciri, dan fungsi teks tanggapan. Yang kedua, mendata informasi berupa kritik dari teks tanggapan yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi berupa pujian dari sebuah teks tanggapan. Kompetensi selanjutnya di teks tanggapan nomor 4.7, menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya ada 2. Nomor 1, menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung. Yang kedua, menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan terhadap sesuatu. Kompetensi dasar nomor 3.8, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menelaah struktur teks tanggapan. Yang kedua, menelaah ciri kebahasaan teks tanggapan berupa kalimat aktif, kata tugas, dan lain-lainnya.
KD nomor 4.8 mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama menulis teks tanggapan berupa pujian terhadap suatu teks, yang kedua menulis teks tanggapan berupa kritikan terhadap suatu teks. Baik, kita ke materi yang terakhir ya. Ada buku fiksi dan non-fiksi dengan kompetensi dasar nomor 3.13, menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama mendata unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, yang kedua mengidentifikasi informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kompetensi dasar selanjutnya nomor 4.13, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat membuat peta isi cerita dalam buku sesuai dengan kreativitas siswa. Yang kedua, mengevaluasi peta konsep yang telah dibuat. Selanjutnya, kompetensi dasar nomor 3.14, menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya, yang pertama mendata bagian isi yang akan ditanggapi penggunaan bahasa, unsur intrinsik cerita, dan bagian-bagian buku fiksi. Yang kedua, menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi atau non-fiksi. Kita ke kompetensi dasar yang terakhir ya, yaitu nomor 4.14, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menyusun tanggapan dalam bentuk komentar terhadap isi unsur pembangun cerita, kebermaknaan buku, pilihan kata, gaya bahasa, penggunaan bahasa dan tanda baca atau ejaan. Yang kedua, siswa harus bisa menyajikan komentar terhadap buku fiksi yang dibaca. Yang ketiga, mempresentasikan komentar terhadap buku fiksi yang dibaca. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, semua materi sudah Ibu sampaikan. Ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran masing-masing. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa meminta file lengkapnya melalui WA ke Ibu ya, langsung, agar lebih jelas lagi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, jangan lupa ini masih pandemi COVID-19, makanya kita masih belajar online ya dari rumah masing-masing. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai sabun di air mengalir, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak dari orang lain. Itu saja.